Blue jeans, white shirt. Walk into the room you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're sort of punk rock. I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will wait 1,000,000 years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more. And those speeches before, say you'll remember. Say you remember. I will love you till the end of time. Halo Sobat Kulik Musik, masih dengan Danila di sini yang akan berbagi tentang songwriting serta bernyanyi sambil main piano. Kalau beberapa orang bilang kayak gimana sih caranya sinkronisasi ketika lo nyanyi dan ketika lo main piano gitu. Itu cuma satu yang bisa saya jelaskan, kalian harus butuh latihan, sering lakukan hal itu. Dan untuk songwriting itu sendiri tidak ada yang lain selain kalian bebas mau masukin chord apapun, mau masukin dengan nada yang bagaimana, itu bebas selagi itu dari diri kalian sendiri. Dan yang uniknya itu adalah, yang menurut saya unik dari songwriting, saya suka begini. Oke, yang mainin yang gampang aja ya. Misalnya ini di C, saya bisa bassnya di G atau bassnya di E. Jadi macam-macam. Jadi kalian tuh terserah kalian mau chordnya di mana, bassnya di mana. Nggak ada nada yang nggak masuk. Itu semua sebenarnya masuk kalau kalian pentingannya ke arah situ. Jadi waktu itu saya punya lagu sendiri, judulnya Abus Coming Home. Itu ada di C. Namun bassnya juga pindah-pindah sih sebetulnya. Jadi terserah kalian mau bikin kayak gimana. Cuman pada saat refnya saya pencet D, F crash, dan juga A. Tapi bassnya ini saya pindah kemana-mana. Jadi contohnya kayak gini. Jadi ketika dimainin itu, pada dasarnya kadang tangan kanan kita ini chordnya itu kayak di situ-situ aja, paling cuman kayak pindah naik atau turun setengah, tapi bassnya yang kemana-mana. Karena pada dasarnya ketika kita mempelajari sebuah instrumen, intinya itu kita ngulik jenis apapun itu instrumennya. Nah di sini tuh seperti yang sebelum-sebelumnya materinya udah ada, kayak misalnya dari pertama staccato, dan juga ada juga yang hearing, dan juga ada yang namanya songwriting, ditambah bagaimana kalian mensinkronisasi bernyanyi sambil bermain alat musik. Udah dibahas sebelumnya, dan sekarang di sini saya mau praktekin kurang lebih sedikit dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi terakhir itu belakangan saya lagi sering dengerin lagunya Coldplay yang judulnya O. Nah di situ poin pertama kita mengulik itu adalah, yang pertama kalian harus suka sama lagunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus sering dengerin lagu itu. Jadi ketika kalian suka, otomatis sering didengerin, dan lama-kelamaan itu nempel, nada-nadanya tuh nempel, yang secara tidak langsung masuk. Nah itu kayak ada proses hearing, dan juga kalian harus ngedapetin feel lagunya. Kayak misalnya, karena kemarin saya habis dengerin O, saya kasih tahu contohnya. Saya baru ngulik dan saya mau pamer. Karena ngulik jadi ada salah. Jadi ketika kalian dengerin lagu itu sering terus, lama-lama itu nempel, dan ketika kalian aplikasiin ke instrumen, berusaha untuk mainin, itu akan lebih gampang karena udah dihafalin. Terus kalian tinggal perhatiin banget, ini bassnya ada di mana sih? Terus chord yang ininya ada di mana, pattern cara bermain pianonya seperti apa, misalnya gitu kayak barusan. Nah, ini juga ada hubungannya sama sinkronisasi kita terhadap main piano plus sambil nyanyi.
Kebetulan di lagu ini, di lagu Coldplay yang O ini ada nyanyinya, dan nyanyinya itu kita bermain piano juga. Awalnya tuh saya agak kayak, wah kayaknya susah nih, soalnya tangan kanan saya harus goyang terus, di sini harus muter, sementara saya nyanyi juga. Tapi karena kita udah sering dengerin, kita udah tahu nada-nadanya, jadi lebih gampang. Misalnya saya praktekin hovering above. Just a flock of birds. That's how you think of love. Nah, ketika kalian nyanyi, saya juga sangat menyarankan pada saat ngulik pada saat latihan menyanyi sambil bermain piano, lirik tuh penting banget. Jadi kalian harus bawa lirik supaya nempel, dan liriknya kalau bisa ditulis, jangan diketik. Karena ketika kalian menulis secara tidak langsung itu nempel lebih cepat. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika buat lagu, buat nada yang panjang-panjang, karena itu mempermudah cara kita nyanyi itu jadi seperti layer musiknya, sama kayak di part lagu yang ini. And I always look up to the sky, pray before the dawn. Jadi pasti ada satu alasan kenapa Coldplay memilih nada panjang itu. Bukan karena dia nggak bisa main piano sih, pasti dia bisa. Selain karena nadanya enak, itu juga kalau menurut saya pribadi itu merupakan nada yang enak juga ditaruh di lagu, karena yang ininya udah jalan gitu, pianonya udah jalan. Ketika nadanya ikutan jalan jadi numpuk. Jadi ketika nadanya dia mengalun aja atau panjang-panjang aja, itu jadi lebih merdu. Kurang lebih kayak gitu. Itu yang baru aja saya kulik pianonya O. Dan kalau mengulik itu kalian juga mesti ngerasain lagunya, mesti tahu liriknya kalau menurut saya. Otomatis kenapa kalian mengulik lagu itu? Karena kalian suka. Jadi kalian pingin mendalami, pingin bisa mainin karena kalian pingin ikut berekspresi gitu di dalamnya. Ketika kalian ada rasa suka sama lagu itu, untuk mendalami lagunya tuh jauh lebih gampang, kayak semua bisa dihalalkan gitu caranya. Ya seperti tadi. Kebetulan dari materi-materi yang sebelumnya, ujung-ujungnya itu akan mengerucut kepada kita harus ngulik gitu. Sama kayak songwriting juga, kita pasti ngulik juga walaupun itu lagu kita. Jadi sejauh ini apa yang membuat saya terus latihan adalah dengan ngulik. Makin kalian banyak ngulik lagu apapun yang kalian mau ya khususnya, makin kalian akan secara tidak langsung kalian latihan gitu. Jadi latihan tuh bukan cuma sekedar fingering doang. Karena ketika kalian nemuin lagu baru, kayak misalnya beda dong yang cuman ngeblok doang dan yang tangan kanannya bermain, tangan kirinya blok doang, itu kayak beda. Ditambah lagi di lagu ini juga bukan staccato, jadi seperti materi pertama. Jadi lagu ini lebih berjalan aja patternnya.